ketentuannya yaitu pasal 4 ayat 1. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika beserta anak-anak. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem etika. Dalam benak kita pasti bertanya, mengapa kita harus mempelajari Pancasila sebagai sistem etika? Singkatnya, Pancasila selain sebagai way of life, bagi bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang dimana untuk menentukan tuntunan serta pedoman bagi warga negara pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk menentukan sikap dan juga cara bertingkah laku. Maksudnya setiap masyarakat dituntut untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam dirinya sehingga menciptakan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Tujuannya yakni untuk bisa menciptakan mahasiswa yang berpikir secara alamiah dan akademis sehingga mampu mengambil suatu tindakan yang komprehensif dan juga dalam mempertimbangkan moralitasnya. Berangkat dari argumen tersebut, mahasiswa perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai jargon ataupun teks yang dibaca saat hari upacara saja. Lebih dari itu, Pancasila merupakan moral guidance yang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata dalam keputusan tindakan tersebut sehingga menciptakan serta mencerminkan pribadi yang soleh, jujur, dan juga berwawasan moral dan akademis. Dari pemahaman kita terhadap Pancasila sebagai sistem etika, sehingga itu menjadi salah satu dari jawaban pertanyaan kita mengapa kita perlu memahami Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat dan juga dalam lingkungan kampus. Kemudian yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, yuridis. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila diamanatkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, serta tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika diatur dalam pasal yang harus dijunjung tinggi. Jika peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. 3. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Selanjutnya, historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika filosofis Brownslack, artinya nilai Pancasila belum ditegaskan di dalam sistem etika. Selanjutnya, pada zaman Orde Baru, ada banyak bukti Pancasila yang ditemukan dan dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari para peneliti. Lalu pada era reformasi terjadi bentuk pelanggaran etika politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Selanjutnya, sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Republik Indonesia. Selanjutnya, politis. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum komunitas, dan politik serta ekonomi. Dengan itu, Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran yang kompleks dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan mulai dari yuridis hingga politis. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari proses perumusan dan pengembangan yang melibatkan berbagai tokoh, pemikiran, dan peristiwa sejarah. Pancasila sebagai sistem etika tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Artinya, Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Artinya, Pancasila tidak hanya berisi nilai-nilai abstrak, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik. Salah satu contoh dari dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu dalam bidang hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pedoman bagi pembentukan, penegakan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum. Pancasila sebagai sistem etika tidak terbebas dari tantangan dan ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tantangan
dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua radikalisme, dan yang ketiga korupsi. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan sistem etika yang memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang tergandung di dalamnya. Pancasila juga memiliki dinamika yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi dengan cara mempertahankan identitas nasional, menumbuhkan sikap toleran, dan menanamkan nilai integritas. Sekian dari